sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu mohon maaf sebelumnya Nelis mengganggu waktunya. Izin mau melakukan kegiatan wawancara terkait pengambilan keputusan dan kebijakan yang bertanggung jawab. Di sini ada panduan wawancaranya. Untuk yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kalau identifikasi berarti kan kita melihat ya observasi bagaimana misalnya keseharian guru, siswa misalnya dalam etika moral ya, kita kan menerapkan misalnya program 5S gitu ya, tapi misalnya gurunya sendiri tidak 5S ya, kita mengidentifikasi misalnya apakah ketika misalnya kita menyambut siswa nih, guru-guru sendiri juga menyambut atau tidak gitu. Ibu ya pada prinsipnya melakukan pembinaan, misalnya di dalam briefing atau di dalam rapat kita menyinggung secara keseluruhan, tidak tertuju kepada satu orang guru atau satu orang siswa. Kita harus cari momen di mana kita punya waktu untuk mengingatkan pada semua guru bahwa kita itu adalah teladan bagi mereka. Ketika kebijakannya seperti itu, pembinaan itu harus dilakukan pertama kali, harus identifikasi. Kita observasi ke lapangan, kita misalnya juga kita wawancara, kenapa misalnya Bapak suka kesiangan, misalnya seperti itu. Baru kita bina, bisa dengan coaching, misalnya ya kalau coaching kan berarti yang bersangkutan harus punya solusi sendiri atas apa yang memang menurut dia kurang misalnya. Kalau ibu sih hanya memberikan saran, ya seperti itu mungkin. Lalu Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita melihat berdasarkan skala prioritas dari kebijakan yang akan kita ambil ya, walaupun sama-sama baik. Misalnya antara ketika ada identifikasi permasalahan tentang kedisiplinan, kemudian misalnya ada tentang perundungan gitu ya, dua hal yang sama-sama penting, maka kita lihat skala prioritas ya, siapa yang harus kita selamatkan duluan gitu ya, tapi itu tetap keduanya kita laksanakan. Misalnya kita membuat kebijakannya berdasarkan ini hal yang harus segera, misalnya yang ini bisa tapi misalnya waktunya boleh di bawah yang prioritas. Tentu saja kita ada skala prioritas yang kita lihat dari permasalahan yang muncul. Karena kalau misalnya kebijakan itu tidak dibuat, contoh ya, misalnya tentang kedisiplinan, kalau seperti kemarin kan tata tertib nggak ada pas Ibu kesini, kita buat kebijakan, dimana kebijakan itu tidak boleh kan merugikan siswa ya, tidak boleh merugikan guru, tapi orang paham bahwa saya tuh harus disiplin gitu. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan di sekolah? Biasanya kan kalau sudah diidentifikasi ya kita coba kemudian melihat sebelum skala prioritas ya, setelah diidentifikasi biasanya kalau Ibu bertemu dulu dengan tim, dengan Wakasek ya. Jadi kita identifikasi, kita kumpulkan tim pengembang sekolah ya, termasuk Wakasek, kalau kita rumuskan bersama-sama visi misinya ya seperti apa, sehingga kebijakan itu semua mengarah ke sana. Apa yang dibutuhkan oleh mereka, kita buat perencanaannya, kita buat pelaksanaannya, lalu kita evaluasi, dan hasil dari evaluasi itu juga yang membuat step buat kita langkah berikutnya. Step-stepnya itu jadi setelah kebentuk tim misalnya ya, kemudian kita buat satu kebijakan, lalu dievaluasi, jadi dilaksanakan, perencanaan itu dilaksanakan, dievaluasi. Kalau ternyata hasil evaluasi misalnya ketika misalnya pembuatan pelaksanaan PMM banyak guru yang nggak hadir, malas ya, itu harus dievaluasi supaya kedepannya
apa yang menjadi kendala itu ada solusinya gitu. Jangan sampai kita tuh memaksakan suatu kebijakan tapi nggak pernah kita evaluasi gitu, kebijakan itu guru resep ke sih gitu kan ya. Nah ini sebenarnya penting. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini sudah Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau bicara soal efektif, ya hal-hal efektif sebelum mengambil keputusan kita tuh harus diskusi ya, pasti diskusi. Selain tadi ya identifikasi, kemudian diskusi apa yang harus kita buat kebijakan. Jangan sampai kita tidak berdiskusi, tidak kolaborasi gitu ya. Kenapa? Karena apa yang akan menjadi dampak dari pengambilan keputusan itu yang akan merasakan kita semua. Nanti dievaluasi seefektif apa misalnya kita membuat keputusan itu. Ya kalau misalnya efektif nih misalnya, ya sudah kita ganti dengan kebijakan baru, kita diskusi lah. Efektif tidaknya itu kan dilihat dari hasil evaluasi. Lalu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Pertama tantangan untuk ambil keputusan itu adalah motivasi ya, motivasi dari kitanya, dari guru, dari siswa. Jadi kadang-kadang gini pertimbangannya kalau kita mau memutuskan kan, pada mau nggak ya, nanti berat nggak ya, ya ada pertimbangan seperti itu. Terus nanti menimbulkan permasalahan nggak gitu. Nah itu tantangannya. Yang tantangan yang keduanya adalah mengenai effort dari pelaksana kebijakan itu. Ketidakpedulian kita terhadap kebijakan itu bisa membuat kebijakan itu menjadi sia-sia gitu ya. Jadi kalau kepedulian kitanya juga kurang, otomatis gitu ya. Jadi ada motivasi, kepedulian ya. Kemudian kita harus merasa bahwa kita itu harus keluar dari zona nyaman gitu ya. Bahwa ini semua dilakukan pasti untuk hal baik. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah Ibu atau langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Terus prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi kalau misalnya ada permasalahan etika ya, dilema etika, gini, sebelum itu terjadi, Ibu sudah membuat jadwal pembinaan untuk walas, pembinaan untuk guru mapel, pembinaan untuk teknik, pembinaan untuk cakra. Sebelum itu terjadi, dibuat pembinaan. Jadwalnya ya, kalau di jadwal program Ibu mah ada secara rutin, tapi ini juga tidak terlaksana secara baik. Karena apa? Karena terkendala misalnya jadwalnya harus Ibu membina, Ibu ada rapat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ya waktunya yang berubah gitu, tapi pembinaan itu dilakukan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Para wakasek ya pasti, para guru itu inspirasi buat Ibu. Jadi ketika misalnya kita bingung nih pasti nanyanya pada siapa ya? Para wakasek, para pendamping, kadang pada guru. Nanyanya gimana nih kalau Ibu menerapkan ini, kira-kira misalnya guru mau nggak gitu ya. Satu pertanyaan terakhir. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pertama, kita jadi belajar bahwa kita harus mengenal orang lain, gitu ya. Harus memanusiakan manusia lah. Pertama harus mengenal orang lain. Yang keduanya kita harus bisa berkolaborasi. Nah, apapun, misalnya mau keputusan yang dilematik atau misalnya yang tidak, kita harus bisa berkolaborasi.
Kemudian di dalam segala sesuatu yang akan kita kerjakan, selalu kita harus membuat perencanaan, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana evaluasinya, bagaimana rencana tindak lanjutnya, itu harus kita buat ya, supaya itu menjadi barometer buat kita di dalam mengambil kebijakan. Kemudian selalu libatkan guru, ya, peserta didik, teknik, bahkan masyarakat di dalam semua pengambilan keputusan suatu kesatuan pendidikan. Satu lagi mungkin termasuk dari apa yang sudah kita putuskan, kita harus memberikan teladan, gitu ya, teladan kepada semuanya. Terima kasih waktunya, sudah sharing gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses ya Bu Naris ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah saat ini ada keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas waktunya. Beberapa pertanyaan itu diantaranya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilakukan etika atau Kasus-kasus dilema etika atau hubungan moral? mengidentifikasi betul ya? Iya, Mengidentifikasi itu artinya kita harus berkolaborasi dengan guru untuk mengecek sesuatu. Jadi kita di setiap pelaksanaan upacara pun selalu memberikan arahan-arahan kepada siswa supaya bisa menaati aturan yang diterapkan di sekolah. Kerjasama dengan para guru kelas ya, dari setiap kelas untuk ada mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Tetapi sampai saat ini alhamdulillah saat ini tidak ada masalah. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran? Mengambil keputusan itu, jadi kalau untuk saya pribadi ya, mungkin ya perlu dimusyawarahkan itu. Tetap kita harus mengadakan musyawarah mufakat untuk, walaupun misalkan kepala sekolah kan punya kewenangan penuh, tetapi kita tetap ada menerima saran dan pendapat dari para rekan-rekan kerja Dewan Perwakilan itu yang bisa. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan ya, pertama kita mengidentifikasi masalah dulu ya, apa latar belakang kejadian bisa terjadi seperti adanya permasalahan pada siswa. Kasih dulu apa latar belakangnya, terus kita berdiskusi ya, dengan guru-guru dan kita mencari solusi bagaimana cara penanganannya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Hal-hal yang efektif itu adalah dengan cara istilahnya menangani kasus itu harus per orangan, siswa misalkan siswa ini kasusnya apa, kita panggil, setelah itu kita berikan jangan tidak
juga bisa. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dengan etika atau harus menyelesaikan itu? Ya istilah dijadwalkan di kala ya, misalkan di kala sekolah kesibukan misalnya ya, pasti dijadwalkan. Nah, setelah itu kalau sesuai situasional ya, situasional. Kalau misalkan dalam keadaan lagi ngasih gitu, situasinya lagi bisa diatur, langsung ditangani di waktu itu juga. Lalu adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Seseorang berarti rekan guru gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak bisa ditangani dulu di sekolah, ya kita kerjasama dengan Mustika. Ya, Mustika itu ada di kalau di sekolah kan kita manggil Pak Koko, ya, Pak dari Koko, kepolisian gitu. Iya. Mungkin dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah? Pembelajaran yang bisa disimpulkan artinya kita harus harus bisa mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di kala siswa misalkan melakukan perbuatan yang tidak diharapkan. Jadi kita harus tahu latar belakang kenapa anak ini bisa berbuat seperti ini. Ya, latar belakang keluarga, latar belakang orang tua, pergaulan, ya, terutama lingkungan yang terjadi, lingkungan yang mereka bisa istilahnya pergaulan mereka, lingkungannya seperti apa. Jadi evaluasi lagi supaya istilahnya kita harus ke depan tidak terjadi hal-hal yang tidak di sekolah. Membuat rencana tindak Tidak lanjut. Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama. Satu dulu, Bapak.